Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan makalah yang berjudul Tipologi dan Pola Pikir Aliran-aliran dalam Ilmu Kalam. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagian pendahuluan. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian inti atau pembahasannya secara lebih mendalam. Konsep dasar ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan, seperti bagaimana kita memahami Allah, sifat-sifatnya, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Yang menarik, ilmu ini tidak hanya menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan akal dan logika. Contohnya nih, misalnya ada pertanyaan, apakah manusia punya kebebasan dalam bertindak atau semuanya sudah ditentukan oleh Allah? Nah, ini pertanyaan seperti ini tidak cukup dijawab dengan dalil saja, tapi juga perlu pemikiran logis. Disinilah ilmu kalam berperan. Ilmu kalam itu muncul karena beberapa faktor. Yang pertama itu perbedaan penafsiran ayat. Yang kedua, pengaruh filsafat luar seperti Yunani. Yang ketiga, konflik politik dalam sejarah Islam. Dari situlah muncul beberapa aliran dengan cara berpikir yang berbeda. Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Sekarang kita masuk ke pembahasan aliran-aliran. Yang pertama itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah aliran yang sangat mengutamakan akal. Contohnya, seperti berpendapat bahwa manusia punya kebebasan penuh dalam bertindak. Jadi, kalau seorang berbuat dosa, itu benar-benar hasil perbuatannya sendiri, bukan karena takdir Allah. Contoh sederhananya itu, kalau ada orang yang mencuri, menurut Mu'tazilah, itu murni pilihan dia sendiri, jadi dia harus bertanggung jawab penuh. Mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan sesuatu yang kekal. Terus yang kedua itu Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah mencoba menjadi jalan tengah. Contohnya, manusia memang berusaha, tapi hasil akhirnya tetap dari Allah. Misalnya, kita belajar dengan giat untuk ujian. Menurut Asy'ariyah, belajar itu usaha kita, tapi lulus atau tidak itu tetap kehendak Allah. Konsep ini disebut kasab. Jadi, tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak sepenuhnya dipaksa. Yang ketiga itu Maturidiyah. Aliran ini mirip dengan Asy'ariyah, tetapi lebih memberi ruang pada akal. Contohnya, manusia bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk dengan akalnya. Misalnya nih, tanpa diajari pun kita tahu bahwa mencuri itu salah. Nah, itu menurut Maturidiyah adalah bukti bahwa akal manusia bisa menilai. Yang keempat adalah Khawarij. Khawarij adalah aliran yang sangat keras dan tegas. Contohnya, mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Misalnya, kalau ada orang Islam Muslim melakukan dosa besar seperti korupsi atau pembunuhan, menurut Khawarij, orang itu keluar dari Islam. Ini yang membuat aliran ini adalah dianggap ekstrim. Yang kelima adalah Syiah. Syiah awalnya itu adalah kelompok yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Contohnya, mereka percaya
bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari keturunan Ali. Jadi kepemimpinan itu bukan dipilih manusia, tapi sudah ditentukan oleh Allah. Yang keenam, Murji'ah dan Jabariyah. Kalau Murji'ah itu contohnya seperti mereka berpendapat bahwa iman itu cukup di hati. Jadi meskipun seorang berbuat dosa besar, dia tetap dianggap mukmin. Tetapi kalau Jabariyah itu contohnya seperti mereka percaya bahwa manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Misalnya, kalau seorang berbuat jahat, itu bukan karena dia mampu, tapi karena sudah ditakdirkan Allah. Perbedaan dan perbandingan sederhana. Kalau kita simpulkan, kalau Mu'tazilat itu manusia yang bebas, kalau Jabariyah itu manusia yang tidak punya kebebasan, kalau Asy'ariyah itu di tengah-tengah, kalau Khawarij itu sangat keras dalam menilai dosa, kalau Murji'ah itu sangat longgar. Jadi perbedaannya itu ada pada cara memahami. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu takdir, dan yang ketiga itu perbuatan manusia. Jadi kesimpulan dari atas, dari semua pembahasan kita itu bisa memahami bahwa perbedaan dalam ilmu kalam adalah hal yang wajar dalam sejarah Islam. Setiap aliran memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan menjelaskan ajaran Islam, hanya saja dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Sebagai pelajar kita harus bersikap terbuka, tidak mudah menyalahkan dan menghargai perbedaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai isi makalah ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang ilmu kalam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.